Menteri ini satu-satunya menteri milenial, harus sukses. Kalau nggak sukses, presidennya bahaya, bisa jadi presiden yang buruk. Publik bisa tidak percaya terhadap menteri milenial. Karena itu Cak Imin selalu pesan ke saya, dampingi, bantu, walaupun kalau ada yang perlu dikritik, supaya menteri milenial itu betul-betul sukses, ada legacy yang harus diciptakan. Backup penuh. Yang kedua, tentu dalam percepatan lompatan Mas Menteri seluruh kebijakannya, pasti banyak yang tertinggal. Beberapa isu yang lain yang sifatnya perlu merangkul dan mengajak organisasi kemasyarakatan yang sudah mengambil peran pemerintah, dan negara punya utang budi pada level itu yang perlu terus kami sampaikan. Kami berharap ada ruang transisinya. Nah, dalam ruang transisi kebijakan itu ada yang saya sebut afirmasi, keberpihakan, membantu, dan seterusnya itu. Begitu juga dengan isu Mas Menteri sedang mencari sosok guru-guru yang kompeten dan berkualitas. Satu sisi, sebuah ide mau tidak mau karena kita harus ada lompatan dan transformasi. Tapi saat yang sama kita punya stok guru honorer yang luar biasa. Karena itu kami cerewet terus ke Mas Menteri, harus diafirmasi. Afirmasinya harus maksimal gitu. Karena hampir pasti kalau itu diberlakukan begitu saja, pengabdian panjang para guru honorer pasti menurut saya kalah dengan guru-guru yang postgraduate yang lalu berkompetisi untuk ikut misalnya dalam seleksi P3K dan seterusnya. Karena itu atas nama keluarga besar mengapresiasi, jadi seringkali hampir 100% semua kritik dan masukan kami ke Mas Nadiem direspon. Walaupun bayangan kami sebenarnya nggak perlu itu, sebenarnya nggak perlu itu, gitu. Sebenarnya nggak perlu. Tapi kami apresiasi langkah-langkah itu. Ini catatan yang ingin saya sampaikan. Catatan yang kedua adalah menyangkut komitmen kami, Buya, terkait dengan anggaran 20% pendidikan. Secara kronologis, Mas Menteri, perlu saya sampaikan, tokoh di balik anggaran yang berkomitmen memperjuangkan 20% anggaran pendidikan ini, sesungguhnya salah satunya yang paling dominan memperjuangkan ini adalah Kiai Yusuf Jember, Yusuf Muhammad, atas perintah Gus Dur. Waktu itu hampir pasti nggak mungkin, Mas Menteri, di dalam Undang-Undang Dasar mematok anggaran. Nggak ada cerita sebenarnya. Karena itu kritik semua orang waktu itu, nggak mungkin masa di Undang-Undang Dasar mau mematok anggaran 20%. Sesuatu yang mustahil gitu. Tapi karena lobby Kiai Yusuf Muhammad ini keliling ke semua fraksi, diyakinkan semua, Kementerian Keuangan diyakinkan oleh beliau, beberapa elit di lobby sama beliau. Syukur alhamdulillah masuk 20% anggaran ini masuk dalam Undang-Undang Dasar yang waktu itu sudah nggak mungkin, mustahil, tapi akhirnya jalan dan akhirnya diteruskan turunan dari Undang-Undang Sisdiknas kita dan seterusnya. Nah, perjuangan kita hari ini
levelnya sudah selesai 20% anggaran. Hari ini adalah bagaimana supaya 20% anggaran ini sepenuhnya untuk fungsi pendidikan. Ini yang belum terjadi, Bu ya. Dari 541 triliun misalnya, yang itu setara 20% anggaran kita tahun ini, 541 triliun itu, yang dikelola langsung oleh Mas Menteri Nadiem baru 71 triliun. Yang dikelola oleh Kemenak 51 triliun. Yang menyebar ke kementerian lain kurang lebih sekitar 18 triliun. Jadi nggak lebih dari 150 triliun ya. Selebihnya menjadi skema DAU berupa DAK, baik fisik maupun non-fisik pendidikan, yang semuanya diserahkan kepada pemerintah daerah. Kami di Komisi 10 yang menangani isu pendidikan tidak bisa mengontrol penggunaannya, tidak bisa mengawasi penggunaan anggaran itu yang hampir 350 triliun, Bu ya. Gitu. Nah karena itu walaupun ini semangatnya lagi-lagi persoalan postur anggaran kita yang terbatas, tapi sekali lagi kami punya semangat, kita minta supaya anggaran pendidikan ini dikelola oleh Mas Menteri Nadiem. Dari 71 triliun paling enggak 200 triliun dikelola Kemendikbud, 150 triliun dikelola oleh Kemenak. Insya Allah seluruh agenda pokok yang sekarang ini menjadi persoalan dunia pendidikan kita secara berangsur-angsur akan bisa kita tuntaskan. Yang pertama soal isu sarana dan prasarana pendidikan, belum sama sekali. Isu terkait dengan kesejahteraan guru, hari ini Mas Menteri opsinya baru P3K. Padahal guru-guru mau yang PNS, tapi ini solusi. Ini solusi jangka pendek. Isu terkait dengan kualitas dan mutu pendidikan kita. Isu terkait dengan manajemen dan tata kelola sekolah dan seterusnya. Insya Allah kalau 20% ini Bu ya, sepenuhnya didedikasikan untuk fungsi pendidikan, insya Allah sebenarnya bisa tuntas isu-isu pokok pendidikan kita. Tapi sayangnya baru 71 triliun yang dikelola oleh Mas Menteri dari 541 triliun. Yang terakhir Mas Menteri, ini cita-cita kami di keluarga besar NU, DPR RI Bapak Saiful Huda, dekat di hati saya, budaya gergeran tapi jujur gitu, bilang apa adanya gitu, dan saya senang dan mengapresiasi itu. Secara mengkritik pun mengkritik pemerintah dan mengkritik kebijakan-kebijakan ataupun dengan secara sangat transparan mengakui mengenai berbagai macam kelemahan dalam sistem pendidikan kita. Jadi itu adalah kesan pertama saya adalah wah ini sangat berbeda ini. Ada dunia yang sangat terbuka, yang sangat transparan, nggak ada, dan saya suka budaya seperti itu gitu, karena itu budaya yang saya coba ciptakan di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sampai sekarang di Komisi 10 juga ya Pak. Jadi itu kalau Pak Huda bisa cerita, kalau di Kemendikbudristek dan Komisi 10 itu kalau debat ya debat aja gitu, tapi gergeran gitu kan, tapi masih gergeran. Jadi itu merupakan suatu budaya